Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Shalom. Senang sekali saat ini saya bisa menyapa semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya dengan pujian penyembahan ini dapat menjadi bekal saudara, dapat menjadi pedoman saudara dalam menjalani hari-hari ini. Namun sebelumnya itu ada satu ayat yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya percaya dengan firman dan penyembahan yang akan kita laksanakan atau kita lakukan bersama pada pagi hari ini, itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kuasa, kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu ku bersyukur, Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Sama-sama katakan, haleluya. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu ku bersyukur, Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna,
kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Oh, walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, Kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu. Temukan ku, cukup bagiku. Oh, kemana ku berlari, kemana ku sembunyi, Tuhan, Kau selalu bersamaku. Dan ku panggil Kau Bapa, di dalam kesesakanku. Kau tetap bersamaku. Shalom keluarga CC, selamat pagi. Kita ada di puasa hari yang kedua, ya. Kita bersyukur dan tema khotbah hari ini berbicara dengan Tuhan. Kita akan membahas bagaimana persahabatan dengan Tuhan. Kalau seorang sahabat pasti akan saling berbicara dan saling mendengarkan. Seorang sahabat tidak hanya satu arah, tapi itu pasti ada hubungan dua arah. Mari kita persiapkan hati kita bersama, persiapkan hati saudara, kehidupan saudara, untuk kita mulai mengambil waktu untuk bersaat teduh, saudara. Nah, mari kita merenungkan dalam sepanjang 24 jam yang sudah kita lewati dari puasa hari kemarin sampai hari ini, kira-kira apa kebaikan Tuhan yang sudah alami. Mungkin bukan perkara yang besar-besar sekali, mungkin, tapi mungkin ada hal-hal kecil, mungkin ada kerinduan sudah tiba-tiba Tuhan jawab, lagi butuh sesuatu, tiba-tiba Tuhan kirim orang sediakan kepada saudara. Mungkin ada kesulitan yang sedang saudara alami dan Tuhan tiba-tiba tolong saudara, atau saudara tiba-tiba ketemu dengan orang yang tidak pernah saudara sangka sebelumnya. Atau ada banyak hal, mungkin saudara lagi naik motor tadi, tiba-tiba saudara memperlambat motor saudara, dan ternyata itu bukan tanpa tiba-tiba
ternyata ada mobil yang cukup cepat di depan saudara nyalip gitu kan, dan tiba-tiba tuh saudara tanpa saudara sadar saudara memperlambat kendaraan saudara, ternyata itu menyelamatkan saudara. Itulah Tuhan. Mari coba renungkan kebaikan-kebaikan apa yang selama 24 jam ini saudara alami bersama dengan Tuhan. Mungkin hal-hal yang kecil, atau sudah mulai bersyukur, sudah mungkin mulai mencatatnya, sudah mulai mengingatnya, dan mulai bilang, Tuhan terima kasih ya, kemarin gini, tadi malam begini, aduh kemarin Tuhan sediakan, harusnya padahal lagi pengen makan satu jenis makanan, tiba-tiba ada orang telepon, sudah traktir saudara gitu kan, tiba-tiba ada orang yang kirim kue sama saudara, kirim buah sama saudara, atau apapun itu saudara, yang membuat hati saudara tuh mengalami sukacita. Itu berkat Tuhan. Mungkin itu hanya hal kecil ya, tapi kalau kita mulai bersyukur, wah itu akan ada damai sejahtera di hati kita, akan ada ketenangan di hati kita waktu kita mulai bersyukur. Bahkan mungkin pagi ini kita bisa bangun sehat, kita bersyukur, Tuhan terima kasih saya bisa bangun sehat pagi ini, wah terima kasih saya bisa lihat anak-anak saya bisa lihat keluarga saya, terima kasih buat sarapan pagi ini yang bisa saudara nikmati mungkin, atau saudara bersyukur untuk apapun saudara yang saudara alami. Wah saya percaya waktu kita mulai merenungkan kebaikan Tuhan, hati kita pasti penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih untuk 24 jam yang kami lewati dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur karena Tuhan ada di hidup kami, Tuhan hadir, Tuhan menolong kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang nyata di hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur kalau kami masih kuat sampai hari ini menanggung pergumulan kami masih kuat menanggung masalah kami. Bersyukur karena Tuhan juga hadir di hidup kami. Berkati Fast 21 hari yang kedua ini, berkati firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, sebagai sahabat Kristus, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menjadi sahabatnya Tuhan. Karena Tuhan ingin sekali jadi sahabatnya kita, Dia kerinduan hatinya ingin dekat dengan kita. Maka hari ini mari kita mau lihat dalam Yohanes 5 ayat 19. Kita akan melihat seperti apa sih hubungan seorang sahabat itu saudara. Alkitab bilang gini, maka Yesus menjawab mereka dalam Yohanes 5 ayat 19 katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Jadi Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dia bilang bahwa dia nggak melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan selama di bumi dia hidup itu nggak otomatis dia kerjakan sendiri tanpa sebuah tuntunan. Artinya ada tuntunan dari Bapanya. Dia melihat apa yang Bapanya lakukan, dia ikuti arahan tuntunan apa yang Bapanya suruh kepada dia. Jadi dia tidak melakukannya tanpa sebuah tuntunan. Dia melakukan semuanya dengan arahan tuntunan yang jelas, yang dapat dia lihat, yang dapat dia dengar dari Bapanya. Jadi sangat sulit ya saudara kalau kita mengerjakan sesuatu jika kita tidak mengerjakan sesuatu bersama dengan seseorang, kalau kita nggak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Sama halnya saudaraku ya, sulit juga mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan kalau kita nggak membaca natsnya. Kita nggak tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak baca firman-Nya. Kita butuh tuntunannya, kita butuh arahan dari Tuhan. Karena Yesus pun bilang bahwa dia mengerjakan apa yang dia lihat dari Bapanya. Nah kita juga hanya bisa mengerjakan apa yang Bapa kita kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Kita baca firman, kita mengerti firman, dan firman Tuhan berbicara kepada kita, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam setiap kehidupan kita, dalam tiap hari yang kita kerjakan, pasti ada beberapa keputusan yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan. Dan tahu ke saudara, terkadang kita bingung bukan? Kita nggak tahu bagaimana kita melakukannya. Nah, apa yang harus kita putuskan? Saya mau ke kiri atau ke kanan? Saya ambil atau enggak? Terima atau tolak? Kadang-kadang kita bingung, kita terperangkap dalam keputusan yang kita harus ambil gitu ya. Nah, di saat itu supaya kita butuh tuntunan Tuhan, sebagai sahabatnya Tuhan. Kita harus mau belajar berbicara dengan dia dan minta tuntunannya gitu ya. Seperti dia sendiri itu berjalan dalam pelayanannya selama di bumi. Tuntunannya dari siapa? Dari Bapanya. Yang dia lakukan, dia lihat dari Bapanya. Yang dia kerjakan, dia terima perintah dari Bapanya. Nah kita sebagai sahabatnya, sebagai anaknya juga harusnya hidup kita menerima tuntunan daripada Tuhan. Nah tuntunan daripada Tuhan, suara Tuhan bicara sama kita lewat banyak hal, saudara, lewat banyak hal. Dalam Ayub 33 ayat 15 dikatakan begini, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur, Tuhan bisa bicara lewat mimpi.
Mungkin beberapa di antara saudara sedang bergumul dan sedang berdoa, tiba-tiba jawaban Tuhan datang lewat sebuah mimpi. Pak Pendeta, bagaimana caranya saya membedakan mimpi ini dari Tuhan atau tidak gitu ya. Terkadang ada orang juga ketakutan dengan mimpi-mimpi yang buruk yang dia alami. Saya percaya segala sesuatu yang datang daripada Tuhan, pertama, dia tidak bertentangan dengan firman Allah. Yang kedua, dia selalu mendatangkan damai sejahtera buat kita yang menerimanya. Nah, saya percaya suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Sebab itu bacalah firman supaya saudara tahu dia sesuai atau bertentangan dengan firman. Yang kedua, mimpi tersebut akan mendatangkan damai sejahtera dan tuntunan daripada Tuhan. Kadang-kadang juga Tuhan bisa bicara dengan cara yang lain. Tuhan bisa bicara lewat orang lain. Saudara tiba-tiba bisa mendengar sebuah khotbah, mungkin video singkat di media sosial, dan tiba-tiba sepenggal kalimat itu, beberapa kalimat itu menyentuh hati saudara. Tiba-tiba itu menjamah saudara, ada damai sejahtera, saudara merasa dikuatkan dan menemukan sebuah jawaban, dan itulah suara Tuhan buat saudara. Bahkan Tuhan bisa pakai keledai ya saudara, dalam Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Bayangkan Tuhan juga bisa pakai keledai untuk bicara kepada seorang Bileam. Artinya Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Tiba-tiba saudara sedang merenung, mungkin sedang bergumul, sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat, tiba-tiba saudara tergerak hati oleh Tuhan, buka Alkitab, baca Alkitab, tiba-tiba ayat ini mungkin biasa saudara baca, tiba-tiba ayat itu sepertinya lompat dari Alkitab itu ya, sepertinya lompat dari Alkitab, dan itu menyentuh hati saudara, mendatangkan damai sejahtera buat saudara. Itu suara Tuhan buat saudara. Mungkin tiba-tiba saudara sedang mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, atau ada sedang sharing di Homesel, tiba-tiba ada sepenggal kalimat, ada beberapa kalimat, dan kalimat itu seperti berbicara kepada saudara, menguatkan saudara. Tiba-tiba saudara pulang terngiang-ngiang dengan kalimat itu. Itulah suara Tuhan buat saudara. Kadang-kadang Tuhan nggak bicara gini, hai anakku, aku bicara padamu. Kadang-kadang Tuhan nggak bicara seperti itu, tapi Tuhan bisa bicara di dalam hati saudara, memberikan peneguhan-peneguhan kepada saudara, memberikan penguatan-penguatan kepada saudara. Atau tiba-tiba ayat firman yang pernah saudara baca, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan kembali, tiba-tiba itu menjadi sangat kuat, jadi sebuah rema yang sangat kuat. Itulah tuntunan Tuhan buat saudara. Itulah suara Tuhan buat saudara. Satu waktu saya harus mengambil sebuah keputusan untuk pergi atau tidak. Saya sedang bingung, sedang galau, sedang menimbang-nimbang dengan kemampuan manusia saya, dan tiba-tiba waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh suara Tuhan, saya butuh tuntunan Tuhan, please bicara sama saya. Dan waktu itu saya putuskan gini, Tuhan, saya akan ada di satu kelas malam ini, dan saya berdoa, kalau satu kalimat dari guru yang mengajar saya ini, dan satu kalimat itu menyentuh hati saya, dan saya tahu itu jawaban daripada Tuhan. Dan tahu kalau saudara, waktu saya datang di kelas, duduk paling belakang, saya ingat sekali momen itu dan saya nggak bisa lupa. Saya duduk dan saya mendengarkan dia mengajar, dan tiba-tiba ada sepenggal kalimat yang diucapkan di awal kelas itu, dan kalimat itu tiba-tiba menusuk saya, kalimat itu tiba-tiba kayak menemplak saya. Itu saya menangis di belakang. Tiba-tiba orang-orang lain semua mendengarnya dengan biasa saja, tapi buat saya itu suara Tuhan buat saya. Suara itu betul-betul sangat kuat menegur saya, sehingga saya bilang, baik Tuhan, saya mau taat sama Tuhan. Dan Tuhan bicaranya nggak langsung sama saya, tapi Tuhan pakai orang lain, dan kalimat itu menjadi tuntunan Tuhan buat saya. Tuhan bisa bicara kepada saudara. Sebab itu bacalah firman gitu ya, bacalah Alkitab, ikutlah saat teduh. Mungkin lewat saat teduh yang saudara dengarkan di YouTube, mungkin akan ada sepenggal atau sederet kalimat-kalimat sederhana mungkin yang biasa banget. Tapi mungkin Tuhan bisa pakai itu untuk berbicara kepada saudara. Mungkin ada status, ada quotes, ada postingan orang, Tuhan juga bisa pakai itu. Mungkin pertemuan dengan orang lain yang sedang berbicara, tiba-tiba kalimat yang dia sampaikan itu seperti menyentuh hidup saudara. Itulah suara Tuhan buat saudara. Mari bangun hubungan dengan Tuhan, mari bangun persahabatan dengan Tuhan, sahabat, mendengar suaranya. Tapi ingat, saudara harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Terkadang juga sudah Tuhan mungkin tidak bicara lewat orang lain dengan situasi yang lain, tapi kadang-kadang saya pernah nggak mengalami, kalau saya pernah mengalami itu, kadang-kadang ada satu momen saya lagi duduk di pinggir pantai, saya sedang melihat keindahan, sedang melihat bagaimana, wow Tuhan tuh baik ya, dan tiba-tiba saya sedang melihat situasi alam itu, tiba-tiba
seperti saya nggak bisa bilang Tuhan tuh bicara sama saya, tapi situasi alam yang saya lihat, yang saya perhatikan, itu seperti membangun sebuah kesan dalam hati saya, dan saya bilang, Tuhan makasih banget Tuhan, Tuhan sudah buat ini sama saya. Tiba-tiba dengan melihat hal-hal itu tuh kayak Tuhan lagi sedang berbicara kepada saya sudah menyediakan kepadamu ini, saya sudah buat hal ini kepada kamu. Wah, itu mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan, mengingatkan saya bagaimana Tuhan tuh hadir banget di hidup saya. Jadi kadang-kadang lewat situasi-situasi itu Tuhan tuh berbicara kepada kita, saudara. Sebab itu kita mesti terbuka dengan Tuhan. Kadang saudara lagi baca buku, tiba-tiba sepenggal kalimat dari buku itu juga bisa berbicara kepada saudara. Itulah caranya Tuhan, dia bisa bicara dengan banyak hal kepada saudara. Dan mari hati kita terbuka kepada Tuhan. Sebab itu, mari coba kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali, merefleksikan kebenaran ini, saudara ya. Mari luangkan waktu sendiri, bagaimana saudara, pengalaman saudara mendengar suara Tuhan. Bagaimana saudara Tuhan berbicara kepada saudara. Dari beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin saudara mulai diteguhkan, oh iya, saya pernah ngalamin ini, Tuhan pernah buat ini, saudara. Nah, yang kita perlu renungkan kembali adalah bagaimana kita, saudara, harus menyediakan waktu dan ruang untuk mendengarkan Tuhan lebih dalam lagi. Nah, kira-kira kalau tiba-tiba Tuhan bisa memberikan sebuah kesan, pesan, suara, tuntunan lewat banyak hal di sekeliling kita, bagaimana respon saudara selama ini? Apakah saudara cuek? Atau pura-pura nggak tahu, saudara mengeraskan hati, atau saudara meresponinya? Ini patut saudara renungkan kembali. Jangan-jangan Tuhan sudah pernah bicara sama saudara, tapi saudara pura-pura cuek. Tuhan sudah pernah bicara sama saudara, meneguhkan, sudah menuntun saudara, tapi saudara mengeraskan hatimu. Mari kita bertobat hari ini untuk belajar peka, sensitif dengan tuntunan, dengan suara Tuhan yang mungkin sedang memanggil kita, sedang berbicara kepada kita, sedang meneguhkan kita. Dan berdoalah, Tuhan, mari hari ini bicara sama saya lewat banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Saya mau mendengarkannya dan saya mau taat dengan Tuhan. Firman Tuhan ini menguatkan saudara, menolong saudara semakin bertumbuh dekat dengan Tuhan dan tetap kuat dalam puasa. Besok saya akan menunjukkan kembali pada pelajaran yang ketiga, saudara, dan di hari puasa yang ketiga. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berkomitmen lebih taat lagi dengan Tuhan, mau dengar-dengaran dengan Tuhan, mau belajar taat dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengeraskan hati kami dan tidak mau taat dengan Tuhan. Tolong setiap jemaat-Mu, kami membangun sebuah komitmen yang baru untuk lebih taat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Berkati puasa hari kedua ini, aku berdoa ada mujizat, ada pengurapan Tuhan, ada jamahan Tuhan terjadi buat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, ada terobosan besar, ada mujizat dahsyat terjadi buat kami. Dalam nama Yesus, aku berdoa berkat jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu besok puasa yang ketiga. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.